Haleluya. Sebagai anak Tuhan, kita akan selalu bersuka cita. Karena sukacita kita tidak tergantung lagi dari diri kita sendiri, melainkan dari Dia, Kristus, yang telah tinggal di dalam kita. Di dalam Titus 2 ayat 11 sampai ayat 14. Karena kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi ternyata manusia selama bukan karena hukum Taurat, bukan karena perbuatan, bukan karena usaha, bukan karena agamawi, bukan karena melakukan yang baik dan melakukan yang benar dari standar manusia. Tapi kasih karunia Tuhanlah yang menyelamatkan semua manusia yang percaya tanpa terkecuali. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi kalau ada pemikiran yang negatif tentang kasih karunia yang mengatakan, kasih karunia surat izin berbuat dosa, orang dalam kasih karunia seenaknya berbuat dosa, salah. Kita sudah dengarkan di pertemuan sebelumnya, sebab kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia. Artinya, justru kasih karunia yang menolong kita bebas dan keluar dari dosa, bukan sebaliknya. Kasih karunia itu sendiri mendidik kita. Mendidik kita untuk hidup beribadah, untuk hidup bijaksana. Kasih karunia itu mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan, untuk menanggalkan topeng agamawi kita. Sehingga kita hidup sebagaimana kita ada hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Itulah kemampuan dan kekuatan kita untuk hidup di dalam standar kebenaran Tuhan sendiri. Bukan standar kebenaran yang dibuat oleh agama. Bukan standar kebenaran yang dibuat oleh manusia, yang dibangun oleh doktrin manusia. Bukan. Tapi standar kebenaran Tuhan sendiri. Hukum Taurat adalah standar kebenaran Tuhan. Tapi tidak ada orang yang bisa melakukannya. Makanya saudara diberikan kasih karunia dan hidup dalam kasih karunia. Terimalah kasih karunia itu. Karena kasih karunia itu mendidik kita dalam kebenaran untuk meninggalkan kefasikan. Jadi bukan orang fasik lagi. Meninggalkan kefasikan kita dan keinginan-keinginan duniawi. Supaya kita hidup bijaksana dan beribadah. Beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan sesama, pembawa kabar baik dimanapun kita berada. Hidup kita adalah kasih karunia. Hidup kita oleh kasih karunia. Bukan berarti karena kasih karunia kita bermain-main. Justru karena kasih karunia itulah membuat kita hidup di dalam rencana Tuhan, di dalam agendanya Tuhan, di dalam kehendaknya Tuhan, di dalam destinasi tujuan ilahi dalam hidup kita. Saudara dan saya hidup oleh kasih karunia dan hidup di bawah kasih karunia yang mendidik kita untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan yang kudus dan mulia. Kamu dikasihi